guys, selamat datang. Siapa nih yang nungguin? Aku bahas film terbaru dari para Minions. Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbarunya yang berjudul Despicable Me. Yang keempat. Yang belum nonton film Minions sebelumnya, bisa klik link di deskripsi di bawah. Di film ini menceritakan para Minions yang diubah menjadi Mega Minions. Mereka memiliki kekuatan super yang sangat overpower. Kita juga akan diperlihatkan musuh baru nih, yaitu teman lama grup yang menjadi seorang penjahat super ranking teratas. So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian. Rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. And I'm so much fun doing it, huh? And best of all, he hates you! Di awal film terlihat kru bersama ketiga Minions menaiki sebuah mobil sport menuju ke suatu tempat rahasia nih, yaitu LPB atau Lazy Passbone. Di sana adalah tempat sekolah para penjahat. Crow dan ketiga Minion yaitu Stewart, Beb dan juga Kevin menghadiri sebuah reuni akbar. Nih, di sekolah LTB tersebut, di sana Crow bertemu dengan teman lamanya bernama Maxim. Yang ternyata dia adalah seorang penjahat ranking atas. Di situ, Maxim juga memperkenalkan asisten wanitanya yang bernama Valentina. Di sana Crow diejek nih karena dia dulunya adalah seorang penjahat, namun karena sudah taubat sekarang, Crow dan para Minion malah bekerja sama dengan agen Af yang membasmi para penjahat. Terlihat juga ada sosok nenek tua yang menjadi kepala sekolah LPB yang akan memberikan sebuah penghargaan siswa terbaik di alumni tersebut. Yang mana alumni terbaik tahun ini adalah Maxim Lemal. Di panggung, Maxim menyatakan dirinya telah menciptakan sebuah senjata super dari hewan yang dibenci oleh para anak-anak dulu, yaitu seekor kecoa. Dia mengatakan masih memiliki kekuatan super seperti layaknya kecoa yang susah dikalahkan oleh siapapun juga. Dan ternyata di sini kru sengaja datang di acara alumni karena rencananya untuk menangkap langsung Maxim bersama para agen Avia lainnya. Akhirnya Maxim tertangkap dan dibawa oleh agen Av. Dia sangat marah nih kepada kru dan berjanji akan memusnahkan kru dan juga semua keluarganya. Singkat cerita, kita diperlihatkan kru yang sudah memiliki seorang anak laki-laki. Dia bernama Junior. Namun karena kru jarang ada waktu bersama anaknya tidak suka nih dekat dengan ayahnya. Tiba-tiba datanglah ketua Avial, memberikan sebuah video dari tahanannya Maxim. Ternyata di situ dia bisa membebaskan diri dengan sangat mudah, dan mengatakan akan membalaskan dendam kepada kru. Karena dirinya ternyata sudah tahu tempat tinggal kru, dan keluarganya berada. Hal itu membuat grup panik, dan berencana akan pindah bersama keluarganya ke suatu tempat yang bernama Mavloves. Di situ Agnes meninggalkan kambing kesayangan kepada agen Av agar mereka bisa bersembunyi dengan baik. Sementara para Minion lainnya sudah dipindahkan nih, dan tinggal di markas Av, karena para Minions akan dijadikan uji coba untuk mengembangkan kekuatan super di markas Av. Singkat cerita, guru dan keluarga sudah tiba nih di komplek perumahan My Flowers. Di sana adalah tempat tinggal para agen rahasia yang sengaja ditempati untuk melindungi identitas mereka. Mereka terlihat sangat senang melihat bangunan rumah yang sangat mewah. Namun sesampainya di rumah tinggal mereka terkejut karena rumah milik mereka sangatlah kecil dan berbeda dengan rumah lainnya. Di sisi lain, terlihat ada seorang perempuan nih yang sedang mengintip mereka dari jendela. Sementara Minion terlihat senang karena di sana ada mesin gulali, cemilan dan juga minuman. Di situ ketua agen mengatakan guru dan juga Lucia akan menggunakan nama baru mereka dan juga pekerjaan baru agar identitas mereka bisa disembunyikan. Di situ guru bernama Godnin Foski. Dia di situ menjadi sales panel solar, sedangkan Lucy bernama petunya yang akan menjadi hair stylist di sebuah salon. Dan ketiga anaknya JT bernama Fred, Britney dan juga Bir. Awalnya guru tidak senang nih dengan keputusan ketua, namun dia sadar dengan dia rehat dari Av.
Dirinya dengan keluarganya bisa mempunyai waktu luang bersama anaknya. It's gonna be great. Sementara itu di sisi lain, terlihat seekor kecoa yang sedang menuju suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas dari Maxim dan para anggotanya, yaitu para kecoa. Abby, Maxime's back, baby! And a special message to everyone who... Di situ, Maxim merencanakan sebuah rencana balas dendam kepada kru, di mana dia akan menculik anak Gru, karena itu adalah hal yang paling berharga bagi Gru. Di sisi lain, Gru dan keluarganya sedang membiasakan diri bersikap seperti keluarga biasa. Sementara itu, Lucy yang akan bekerja di salon menitipkan Junior kepada Gru. Dia juga akan mengantar Margot atau Bir ke sekolah barunya. Sebelum berangkat, guru menyapa tetangganya bernama Harry dan juga anaknya bernama Papi. Di situ dia hampir keceplosan nih dengan nama dan juga identitas aslinya yang harusnya disembunyikan. Singkat cerita, sesampainya di sekolah Margot, guru bertemu lagi nih dengan Papi yang sepertinya mencurigai suatu hal. Di sisi lain, terlihat para minion yang sedang melakukan latihan di markas besar AF. Di sana, Ketua mengatakan tujuan para minion berada di markas Avel. Dia juga bertanya kepada para minion, siapa saja nih yang akan menjadi volunteer untuk misi besar menghadapi Maxim. Namun tersisalah hanya 5 minion nih yang akan melakukan sebuah uji coba kekuatan super dengan menggunakan teknologi terbaru, yaitu Elixir Super. Ya, akhirnya mereka berhasil nih menjadi minion super yang diberi nama Mega Minions dan memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Di sisi lain, Lucy yang baru saja bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon malah mengacau. Sementara itu, Maxim telah berhasil menciptakan sebuah senjata super buatannya, di mana senjata itu bisa membuat siapa saja yang terkena menjadi seorang manusia kecoa, dan bisa mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Maxim. Di situ, dia juga memperkenalkan penemuan terbarunya, yaitu sebuah robot kecoa yang sangat besar. Di malam harinya, ketika guru sedang membuang sampah di luar, tiba-tiba saja muncullah Papi, yang ternyata dia mengetahui nih semua identitas dari guru dan juga keluarganya. Dia juga tahu bahwa dulunya adalah seorang penjahat super. Yang akhirnya di situ Papi membuat kesepakatan nih, dia bisa merahasiakan identitas guru dengan syarat guru harus ikut melakukan sebuah perampokan dengan Papi. Guru. Singkat cerita, terlihat di markas AF, para minion menyambut kehadiran para Mega Minions dengan kekuatan super mereka. Ya. Namun karena kekuatan mereka masih belum bisa dikendalikan, ketua mengatakan bahwa mereka akan mengadakan sebuah latihan di dunia nyata agar kekuatan mereka bisa terkendali. Keesokan harinya, guru diberikan sebuah pesan nih oleh Papi, agar dirinya pergi ke rumah pohon milik Papi. Sementara itu, Maxim dan juga Valentina sedang mencari keberadaan rumah guru. Di situ, Maxim mengatakan, waktu di sekolah dia kesal karena guru selalu berada di depannya dan selalu tidak menghiraukan keberadaannya. Singkat cerita, karena bensin pesawat kecoanya habis, Maxim mampir nih ke SPPU. Namun kartu debit yang dia gunakan tidak bisa, sehingga dia memaksa pekerja di situ dengan menggunakan senjata super miliknya. Di sisi lain, Lucy, Agnes dan juga Edith sedang berbelanja kebutuhan rumah. Namun tiba-tiba muncullah wanita yang menjadi customer dari Lucy di salon tadi. Di situ Lucy berniat untuk kabur. Namun sayangnya wanita itu melihat keberadaan Lucy dan mengejarnya.
Sementara itu di rumah pohon, sembari menunggu guru datang, Papi dan juga kucingnya sedang melakukan permainan dance bed. Sesampai di sana, Papi mengatakan nih bahwa dirinya dilahirkan menjadi seorang penjahat. Dan dia ingin sekali menjadi penjahat yang lebih hebat dari Grul. Dia juga memperlihatkan miniatur dari sekolah grup dan mengatakan rencananya untuk mencuri sebuah maskot sekolah yang bernama Lani. Papi juga mengatakan dirinya ingin sekali sekolah di sekolah penjahat tersebut. Namun di situ guru mengatakan bahwa maskot sekolah itu adalah sebuah raksasa yang sangatlah kejam. Awalnya grup menolak, namun karena harus sembunyikan identitasnya, akhirnya grup pun setuju nih dengan rencananya Papi. Kemudian mereka pergi nih ke sekolah penjahat menaiki sebuah balon udara. Sementara itu, para Mega Minion sedang berlatih dan mencari siapa saja yang harus ditolong. Namun sayangnya lagi-lagi mereka hanya mengacau. No problema. Karena kekacauan yang dibuat, bukannya menjadi pahlawan, justru mereka malah dicemooh oleh para warga. Dan akhirnya mereka dijemput oleh ketua dan menyatakan diri mereka telah gagal. Singkat cerita, kru dan lainnya telah sampai nih di sekolah penjahat, yaitu LPB. Namun karena kebodohan minion, tas yang dibawa oleh kru tertukar dengan tas perkakas milik Junior. Walking with me. Namun akhirnya mereka berhasil nih masuk ke dalam dan menuju ke ruang tempat maskot Lani berada. Sesampai di depan ruangan, guru menyadari nih ada sebuah sinar alarm. Whoa. You know the most important part. Namun tiba-tiba Junior masuk ke dalam. Guru yang panik mencoba membujuk Junior kembali kepadanya. Namun tidak sengaja, Junior malah menekan tombol untuk mematikan sinar laser. Oh, he's having fun. Yang akhirnya mereka berhasil nih menemukan kandang dari maskot tersebut. Dan kru akan menyuntikkan serum agar maskot Lani bisa tenang. Tapi tiba-tiba Junior membuka pintu kandangnya. Dan maskot Lani pun mengamuk. Kita buka. Everyone to hide! What? Who dares? Sampai akhirnya maskot Lani malah dijinakkan oleh Junior dengan menggunakan 9 susu miliknya. Namun karena alarm telah berbunyi, si nenek pun bergegas pergi nih untuk menangkap mereka. Kita mati. Akhirnya mereka berhasil nih kabur menggunakan sebuah kereta mobil yang bisa terbang dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Papi sangat berterima kasih kepada kru yang telah menemaninya mengambil maskot Lani. Di situ, Junior juga sudah mulai menyukai Gruni sebagai ayahnya. Di sisi lain, si nenek telah menemukan keberadaan rumah barunya, Gru, dan langsung menghubungi Maxim dan juga Valentina yang akan segera menuju ke sana. Singkat cerita, keesokan harinya Gru dan juga Lucia akan pergi bermain tenis bersama dengan Harry dan juga istrinya. Sedangkan anak-anak dan para minions tinggal di rumah. Di situ juga ada Papi yang membawa maskot Lani. Sesampainya di klub tenis, Guru akan bertanding nih melawan Harry. Namun karena Guru tidak terbiasa main tenis, muncullah minions yang akan membantu Guru. What? You can't just jump. This is ridiculous. Sementara itu, di rumah, para minions dan juga anak-anak sedang bermain bersama. Namun tiba-tiba ada bel berbunyi nih, dan akses membukanya. Ternyata, itu adalah si nenek dan dia memaksa untuk masuk ke dalam. Di situ, Papi yang melihat keberadaan nenek itu, langsung pergi dan membawa maskot Lani keluar. Kemudian Marco langsung memberikan pesan ke kru bahwa
Ada yang mencarinya, dan tahu dengan identitasnya. Sebagai kru-kru yang panik, langsung pergi pulang bersama Lucy. Di situ, Lucy juga langsung menghubungi markas besar AF. Guru's been compromised. This is Ya, akhirnya semua Mega Minions yang sebelumnya ditempatkan di berbagai tempat kembali mendapat panggilan darurat untuk sebuah misi menangkap Maxim. Sesampai di rumah, nenek itu langsung meminta maskot Lenny dikembalikan. Namun, karena tidak bisa, si nenek langsung mengacau. A woman for the history books. Di sisi lain, Maxim telah sampai nih di rumahnya kru, dan tidak sengaja Junior yang terdorong keluar langsung bertemu dengan Maxim dan Valentina. Langsung aja mereka membawa Junior pergi. Di situ Lucia menyadari Junior tidak ada, langsung menyuruh guru mengejarnya. Namun sayangnya, guru tidak sempat menyelamatkan Junior yang dibawa pergi oleh Maxim. Yang untungnya tiba-tiba saja Papi muncul dengan kereta terbangnya dan mengejar Maxim. What's that? What? Sehingga kapal Keko milik Maxim tidak sengaja tertabrak gedung tinggi dan mendarat di sana. Namun ia mengejutkan. Di situ, Junior sudah berubah menjadi pasukan kecoh milik Maxim. Yeah. Together we will wreak havoc. Di situ Valentina yang membawa kapal Keko langsung menyudutkan kru. Namun karena kecerobohannya, tiba-tiba lantai bawah tidak sengaja ia rubuhkan. Yang akhirnya kru di situ berusaha melawan Maxim yang akan membawa Junior pergi. Sampai akhirnya kru tersudut dan akan terjatuh ke bawah. Karena tidak tega melihat ayahnya, akhirnya Junior sadar dan balik menyerang Maxim. Setelah jatuh ke bawah, tiba-tiba muncullah para Mega Minions yang datang menyerang Maxim. Sisi lain Lucy dan lainnya telah sampai nih dan menghampiri kru dan Junior yang selamat. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali nih ke rumah asal mereka. Di sana, Dr. Navario berhasil mengembalikan Junior kembali menjadi manusia biasa. Kemudian Agnes menunggu kedatangan ayahnya yang berjanji akan kembali membawa hewan peliharaannya yaitu Lucky, si kambing unicorn. Sementara itu, di markas AF, Gru yang sedang bertemu Maxim di tahanan, berbincang soal masa lalunya, yang ternyata telah mencuri lagu milik Maxim. Sehingga dirinya selalu merasa di belakang Gru. Yang pada akhirnya mereka sepakat nih, akan mengadakan kembali jamuan nyanyian mereka seperti dulu. Yang akan dilakukan di tahanan kelas atas. Di sana terlihat para penjahat kelas atas, yang telah dikalahkan oleh Gru. Dan juga para minions di film-film sebelumnya. Di akhir film, akhirnya kru Lucy, Junior dan ketiga anaknya, juga para minions hidup dengan damai kembali. Nah itu tadi alur cerita dari film Despicable Me yang keempat. Gimana sih, pada seru banget kan cerita kali ini guys? Itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku undur pamit. Happy nice dream and so.